Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Apa kabar teman-teman yang dirahmati Allah? Semoga kita sama-sama terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho pada podcast Sejarah Pemikiran Hukum Islam. Kali ini adalah podcast keempat dengan tema hukum Islam di masa sahabat senior, yaitu dari sejak Rasulullah SAW wafat hingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, atau bisa juga kita bilang ini adalah fase Khulafaur Rasyidin yang batasannya antara tahun 10 Hijriah sampai 40 Hijriah atau 632 Masehi sampai 661 Masehi. Ada beberapa hal yang bisa kita bahas pada podcast kali ini. Setidaknya ada 5 hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah mengenai kondisi perpolitikan masyarakat Arab saat itu di masa para sahabat. Lalu kemudian membahas mengenai pembukuan Al-Quran dan juga mengenai pembatasan periwayatan sunnah. Lalu kemudian kita akan membahas mengenai sumber hukum Islam di masa para sahabat, karena ternyata sumber hukum Islam mengalami penambahan dari apa yang didapat ketika di zaman Rasulullah SAW. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai perbedaan pendapat di antara para sahabat. Nah, baik, kita tahu bahwasannya Rasulullah SAW wafat itu tidak meninggalkan petunjuk apapun siapa yang menggantikan beliau untuk menjadi pemimpin umat Islam, kecuali menurut Syiah ya. Kalau kata orang Syiah, Rasulullah SAW itu memberikan wasiat untuk biar menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin, sebagai imam. Tapi menurut akidah Sunni, Rasulullah SAW itu tidak meninggalkan petunjuk siapa yang akan menggantikan beliau, hingga akhirnya para sahabat bermusyawarah. Bahkan sampai sempat muncul gesekan politik hingga akhirnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala meredamkan itu dan menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah. Dan kita mengetahui kisah ini dalam kejadian Saqifah Bani Sa'idah, ketika para Ansor, ketika Rasulullah SAW wafat, para Ansor sudah langsung berkumpul, hingga akhirnya para Muhajirin mendengar itu, mereka pun datang dan muncullah perdebatan alot di sana. Hingga akhirnya mereka sepakat bahwasanya Abu Bakar yang dipilih. Nah, ketika Abu Bakar dipilih, Abu Bakar itu kan memimpin sekitar 2 tahun, 632 sampai 634 Masehi. Nah, di masa pemerintahan Abu Bakar itu dipenuhi dengan peperangan melawan orang-orang yang murtad, nabi palsu, dan juga orang-orang yang menolak membayar zakat. Jadi kalau saya dulu berpikiran Abu Bakar itu orang yang lembut, orangnya sangat lembut sehari-harinya, tapi ketika menjadi pemimpin, beliau menjadi pemimpin yang tegas, karena dalam masa pemerintahan yang sangat singkat itu isunya dipenuhi dengan perang. Ya, perang tadi melawan orang-orang murtad, melawan nabi palsu, dan juga orang-orang yang menolak membayar zakat setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, berkebalikan dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu beliau memerintah dari tahun 634 sampai 644 Masehi, sekitar 10 tahun. Nah, Umar bin Khattab yang dulunya dikenal dengan keras, justru ketika memerintah dikenal dengan orang yang lembut. Berbeda dengan Abu Bakar. Itu pemikiran saya sih. Nah, di masa 10 tahun Umar bin Khattab itu adalah masa perluasan wilayah kekuasaan umat Islam. Dari yang awalnya dari Rasulullah SAW itu hanya Jazirah Arab saja. Kalau teman-teman membayangkan peta Jazirah Arab, maka kira-kira dari Arab Saudi ke bawahnya ada Yaman, Oman, terus ada Qatar, ada UAE gitu. Nah, kira-kira segitu di zaman Rasul. Tapi setelah zaman Umar bin Khattab itu meluas hingga akhirnya
umat Islam bisa menguasai dari timur Persia. Persia hancur di masa Umar bin Khattab, dan juga ke barat, ke Mesir. Mesir bisa dikuasai oleh pasukan Umar bin Khattab. Akan jadi luas. Nah, lalu kemudian ketika Umar bin Khattab mau wafat di akhir masanya, Umar bin Khattab itu menunjuk 6 orang sahabat untuk bermusyawarah mengenai pengganti, siapa yang akan menggantikan Umar bin Khattab setelah beliau wafat. Kalau Umar bin Khattab itu kan ditunjuk oleh Abu Bakar. Nah, tapi Umar bin Khattab tidak langsung menunjuk satu orang siapa yang menggantikan. Umar bin Khattab menunjuk 6 orang biar mereka yang bermusyawarah untuk mencari pemimpin siapa yang menggantikan Umar. Akhirnya dari musyawarah 6 orang itu dipilihlah Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini beliau memerintah dari tahun 644 sampai 656 Hijriah. Nah, ini adalah masa dimulainya perpecahan di kalangan umat Islam, hingga akhirnya Utsman bin Affan beliau dikepung, bahkan dibunuh di rumahnya oleh para pemberontak karena berbagai hal. Utsman bin Affan dinilai nepotisme karena memilih para gubernur dari keluarganya gitu. Banyak fitnah yang muncul di masa itu hingga akhirnya muncul para pemberontak. Para pemberontak itu datang dan mereka mengepung rumah Utsman bin Affan hingga akhirnya beliau terbunuh di sana. Sejak saat itulah fitnah besar dalam umat Islam terjadi. Itu api pemantiknya di situ. Ketika Utsman bin Affan wafat, terus kemudian tim yang tersisa 5 orang, ya ini mereka berbicara lagi, ini kira-kira siapa yang dari 5 orang ini yang akan dipilih. Akhirnya terpilihlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, masa Ali bin Abi Thalib itu tahun 656 sampai 661 Hijriah. Itu adalah masa yang berat karena terjadi peperangan antara para sahabat. Kalau dulu di zaman Utsman bin Affan itu kan perangnya melawan orang-orang kafir, melawan Persia, melawan Romawi. Tapi kalau di masa Ali bin Abi Thalib, peperangannya itu di antara para sahabat. Ada perang Jamal yang terjadi tahun 656. Ali bin Abi Thalib melawan Siti Aisyah. Terus kemudian ada perang Siffin 657. Itu perang antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Jadi peperangannya antara para sahabat. Sejak saat itu terus terjadi peperangan antara umat muslim sampai sekarang. Nah, kepemimpinan Sayyidina Ali itu lalu kemudian diakhiri dengan tahkim antara Ali dan Muawiyah, hingga akhirnya kepemimpinan dipegang oleh Muawiyah. Nah, itu sejarah tentang ini bisa kita baca kembali dalam pembahasan sejarah lebih dalam. Tapi setidaknya kita tahu kondisi perpolitikan di masa sahabat itu seperti itu. Jadi memang politiknya keras. Nah, di antara keberhasilan atau di antara hal yang paling bisa diingat dari masa sahabat itu adalah adanya pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran ini dimulai sejak masa Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tadi kan kita tahu bahwasanya di masa Abu Bakar itu banyak terjadi peperangan, meskipun cuma 2 tahun tapi banyak perangnya. Nah, kejadiannya banyak para hafiz Quran yang wafat dalam peperangan. Dan kita tahu juga kan bahwasanya Al-Quran di masa Rasul itu tidak dibukukan, tapi disampaikan oleh Rasul dan para sahabat menghafalkan. Ada di antara mereka yang menulis, tapi penulisan itu tidak diatur, tidak diatur lah. Hingga akhirnya ada yang nulis di batu, di tulang, nulis di daun, nulis di kulit dan sebagainya. Nah, akhirnya banyak ketika terjadi perang di masa Abu Bakar, banyak para hufaz Quran yang wafat, hingga akhirnya Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, gimana kalau kita bukukan Al-Quran saja, karena para hafiz Quran banyak yang wafat. Saya takut kalau misalkan nanti Al-Quran hilang gara-gara banyak orang yang wafat, banyak hafiz Quran yang wafat gitu.
Abu Bakar awalnya galau, nggak mau, karena beliau berpikiran, bagaimana saya bisa melakukan suatu hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Awalnya begitu. Abu Bakar menilai ini adalah bid'ah, karena tidak dilakukan oleh Rasul, bagaimana saya bisa melakukan. Tapi kemudian Umar bin Khattab terus melobi Abu Bakar, datang berulang kali dan menyatakan, demi Allah ini adalah kebaikan. Bayangkan kalau misalkan nanti semua hufaz Quran wafat, orang gak akan tahu bahwasanya kita punya kitab. Kira-kira gitu. Akhirnya Abu Bakar menerima, ya tersadar dan menerima ide itu. Akhirnya beliau menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin tim atau ketua tim pembukuan Al-Quran. Nah, jadi dari beliau terjadilah pembukuan Al-Quran itu. Dan setelah pembukuan Al-Quran itu terjadi dan beres, Al-Quran itu dikumpulkan, disimpan di rumah Abu Bakar dulu. Nah, akhirnya Abu Bakar wafat. Terus kemudian Al-Quran yang tadi, mushaf standar Al-Quran yang tadi, disimpan di rumah Umar, karena khalifahnya Umar. Nah, setelah Umar bin Khattab wafat, terus kemudian mushaf itu disimpan di rumah Hafsah binti Umar, istri Rasulullah SAW. Nah, Umar wafat, digantikan oleh Utsman. Pada zaman Utsman terjadi pembukuan Al-Quran kedua. Kenapa? Motifnya beda. Kalau dulu, kalau di zaman Abu Bakar karena banyak hufaz Al-Quran yang wafat. Kalau di zaman Utsman karena para sahabat mengetahui setelah wilayah umat Islam itu meluas dari Persia hingga ke Mesir, ditemukan bahwasanya ternyata banyak perbedaan bacaan di antara umat muslim saat itu. Ini bahaya nih kalau misalkan gak disatuin. Maka akhirnya dilaporkan kepada Utsman bin Affan. Baik, akhirnya dilakukanlah pembukuan Al-Quran kedua, yaitu tujuannya untuk menstandarisasi bacaan Al-Quran. Dari pengumpulan Al-Quran yang di masa Utsman ini, kemudian hasil dari standar Al-Quran yang dibuat oleh Utsman bin Affan, oleh timnya yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit lagi sebenarnya. Nah, itu Al-Quran itu disusun. Setelah jadi, kemudian digandakan menjadi beberapa, jadi 4 eksemplar. Lalu kemudian 4 eksemplar itu disebarkan ke daerah-daerah biar menjadi standar, dengan perintah setiap mushaf Al-Quran yang ada dan berbeda dengan mushaf yang ini, semuanya harus dibakar. Hingga akhirnya semuanya harus mengikuti mushaf standar ini. Maka gak heran kalau misalkan mushaf kita sekarang dikenal dengan mushaf Utsmani, karena mengikuti standar yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Nah, dari kisah tadi kita kan tahu ternyata ada 2 proses pembukuan Al-Quran. Proses pertama ketika zaman Abu Bakar, dan proses kedua ada di zaman Utsman bin Affan. Ada perbedaan antara pembukuan pertama dan kedua ini. Dari sisi motif itu dorongan. Di masa Abu Bakar atau pembukuan Al-Quran yang pertama, motifnya itu karena banyak penghafal Al-Quran yang wafat. Sedangkan di masa Utsman bin Affan, motifnya itu adalah karena adanya perbedaan bacaan Al-Quran di berbagai daerah, hingga akhirnya dibutuhkan standarisasi Al-Quran. Nah, dari sisi tujuannya pun berbeda antara pembukuan 1 dan pembukuan 2. Tujuan yang pertama, pembukuan pertama itu adalah biar Al-Quran tidak hilang karena wafatnya para penghafal Al-Quran. Tujuannya itu doang. Sedangkan tujuan dari pembukuan Al-Quran yang kedua itu agar perbedaan Al-Quran itu terstandarisasi, biar perbedaan bacaan Al-Quran terstandarisasi. Karena kita tahu dalam pembukuan Utsman, dalam mushaf Utsmani itu berbagai qiraat itu diakomodir. Ya, beberapa qiraat yang mutawatir itu diakomodir dalam bentuk tulisannya. Makanya tulisan mushaf Utsmani berbeda dengan tulisan imla. Lalu kemudian dari sisi metode pengumpulan Al-Quran, kalau di pembukuan yang pertama, metodenya itu adalah pokoknya mengumpulkan ayat ke dalam surat-suratnya.
Jadi ayat-ayat Al-Quran dimasukin ke dalam surat-suratnya. Pokoknya suratnya itu semua isinya lengkap, tapi tidak mengurutkan surat. Jadi belum ada urutan Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus kemudian Ali Imran dan sebagainya, enggak. Nah, baru kemudian di pembukuan kedua, baru kalau tadi kan semua ayat udah dikumpulin ke dalam surat. Nah, yang kedua ini melakukan pengurutan surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi bisa dikatakan bahwasannya urutan ayat yang ada di dalam surat itu tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simpan ini di dalam surat ini gitu. Tapi kalau urutan surat Al-Fatihah, terus kemudian Al-Baqarah, terus kemudian Ali Imran, An-Nisa, terus Al-Maidah dan seterusnya sampai An-Nas, itu adalah hasil ijtihad dari para tim pembuku Al-Qur'an yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit tadi. Nah, begitu. Itu dari sisi metode perbedaannya di situ. Lalu kemudian dari sisi tulisan, pembukuan Al-Quran yang pertama itu tidak mengakomodir perbedaan bacaan. Nah, sedangkan di Rasm Utsmani yang pembukuan kedua ini mengakomodir perbedaan bacaan, hingga akhirnya tulisan Rasm Utsmani ini berbeda dengan Rasm Imla'i. Nah, lalu kemudian dari sisi hasil, pembukuan pertama itu hanya menjadikan satu mushaf sebagai master, sebagai standar yang nggak disebarin. Pokoknya ada satu yang otentik yang disimpan gitu aja. Nah, kalau misalkan di zaman Utsman itu hasilnya 4 mushaf standar yang disebarkan ke berbagai daerah dengan perintah untuk membakar semua mushaf selain mushaf ini. Dari situlah akhirnya mushaf itu digandakan kembali hingga akhirnya sampai sekarang yang kita kenal itu adalah mushaf Utsmani, karena itu mengikuti standar yang diberikan oleh Utsman bin Affan. Nah, itu tadi mengenai pembukuan Al-Quran di masa sahabat. Ada hal lain yang penting menjadi ciri khas di masa para sahabat itu adalah adanya pembatasan periwayatan hadis. Kenapa? Karena fokus utama para khulafa, ya para khalifah Abu Bakar khususnya dan juga Utsman bin Affan itu adalah tentang Al-Quran. Karena Al-Quran belum beres nih, Al-Quran kudu diberesin dulu. Jadi berbanding terbalik dengan perhatian yang besar dengan pengumpulan Al-Quran pada masa para sahabat ini, para khulafa ini, terdapat pembatasan periwayatan hadis, khususnya pada masa Abu Bakar sama Umar bin Khattab. Imam Hafiz Az-Zahabi beliau meriwayatkan bahwasanya Abu Bakar mengumpulkan para sahabat, dan Abu Bakar berkata, "Kalian berkata sesuatu tentang Rasulullah SAW, namun kalian saling berbeda dalam hal itu. Maka janganlah kalian berkata apapun dari Rasulullah SAW. Dan jika ada yang bertanya kepada kalian tentang sesuatu, maka katakanlah di antara kita ada kitabullah. Halalkanlah yang dihalalkan Al-Quran dan haramkanlah yang diharamkan oleh Al-Quran." Nah, namun pernyataan Abu Bakar semacam itu bukan bermaksud agar sunnah itu tidak diriwayatkan. Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu masih menerima sunnah Rasul, masih menerima periwayatan hadis Rasulullah SAW. Namun mereka melakukan seleksi yang sangat ketat. Setidaknya mereka mempertanyakan saksi dari setiap klaim yang disampaikan. Kalau misalkan ada orang yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW, mereka bertanya, ini benar nggak dari Rasul? Siapa yang meriwayatkan hal yang sama? Siapa yang mendengar? Siapa saksinya? Gitu. Itu ditujukan agar orang tidak mudah asal berbicara tentang Rasulullah SAW. Nah gitu. Jadi ada satu kisah ketika ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hafiz Az-Zahabi. Beliau meriwayatkan bahwasanya ada yang datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia bertanya mengenai warisan seorang nenek dari cucunya. Jika cucunya meninggal, neneknya dapat warisan atau enggak. Abu Bakar berkata, "Saya tidak menemukan jawaban bagimu dari kitabullah, dan saya tidak tahu Rasulullah SAW pernah menyebutkan sesuatu tentang kasus ini atau tidak." Nah, lalu kemudian, tapi Abu Bakar nggak berhenti di situ. Abu Bakar lalu bertanya kepada para sahabat,
apakah Rasulullah SAW pernah membahas ini atau enggak. Hingga akhirnya Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau berdiri dan menyatakan pernah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW memberikan jatah bagi seorang nenek yang cucunya meninggal itu 1/6. Lalu kemudian Abu Bakar bertanya, ada saksi enggak tentang pernyataan ini? Lalu kemudian ada seorang sahabat yang menyatakan pernah menyaksikan hal yang sama. Berarti kesaksian Al-Mughirah bin Syu'bah tadi disaksikan oleh sahabat yang lain. Akhirnya Abu Bakar memutuskan perkara itu sebagaimana yang ditentukan oleh Rasul melalui riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah yang tadi. Jadi memang ada pembatasan periwayatan hadis dengan tujuan agar orang hati-hati dalam berkata tentang Rasulullah SAW. Dan memang fokus utama di masa ini adalah Al-Quran. Nanti berbeda ketika setelah zaman Khalifah beres, masuk ke dalam zaman sahabat junior, generasinya Aisyah, generasinya Abdullah bin Umar gitu. Itu justru periwayatan hadis yang mulai bergeliat karena Al-Qurannya udah beres gitu. Nah, itu tadi dua hal yang menjadi ciri khas utama di masa para sahabat. Nah, lalu kemudian kita masuk ke dalam pembahasan mengenai sumber hukum Islam di masa para sahabat. Pada podcast yang sebelumnya kita tahu bahwasannya di masa Rasulullah SAW sumber hukum Islam itu ya cuma dua, Al-Quran sama Sunnah. Ada ro'yu, ada ijtihad, tapi terbatas karena masih ada Rasul. Kalau ada apa-apa kan tinggal nanya Rasul. Nah sekarang Rasulnya udah gak ada, maka sumber hukum Islam bertambah lagi. Selain Al-Quran dan Sunnah, ada ro'yu dan juga ada yang lain gitu. Ya kan? Dengan wafatnya Rasulullah SAW berarti Al-Quran dan Sunnah udah lengkap, udah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Cuma yang perlu dicatat di sini adalah yang sempurna dari Islam itu yang dimaksud dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini saya sempurnakan bagi kamu agama kamu. Yang sempurnanya adalah sumber hukumnya, Al-Qur'annya, sunnahnya sempurna. Khususnya di situ Al-Qur'an, karena setelah ayat itu turun Rasul masih bisa berbicara, Rasul masih hidup untuk beberapa waktu. Nah, tapi yang dimaksud dengan ayat itu adalah sumber-sumbernya. Jadi bukan berarti agama Islam sudah plek gitu, tidak ada penambahan-penambahan. Tapi yang ini adalah sumber utamanya Al-Quran dan hadis. Karena pada kemudian hari setelah itu sumber hukum Islam masih saja bertambah. Kalau kita maksudkan ayat al-yauma akmaltu lakum berarti agama Islam sudah sempurna, plek seluruhnya, sama sekali tidak boleh ada penambahan. Ya berarti penambahan yang terjadi di masa para sahabat juga nggak boleh. Padahal kan nggak. Jadi yang sempurna adalah sumbernya, sedangkan metode hukumnya, terus kemudian permasalahan-permasalahannya itu akan selalu datang, selalu baru. Seperti tadi kan, di masa Rasulullah SAW belum ada pembukuan, dan di masa Abu Bakar terjadi pembukuan. Nah kira-kira gitu. Nah kalau yang tadi Al-Quran dan Sunnah itu disebut dengan sumber primer, sumber utama. Tapi kan para sahabat seringkali mendapatkan permasalahan yang belum pernah ditemukan di masa Rasul. Akhirnya ketika mereka mencari di dalam Al-Quran ketemu atau enggak, kalau enggak ketemu dicari dalam Sunnah. Abu Bakar juga ketika mencari hukum dari Al-Quran enggak ada, mencari Sunnah beliau enggak tahu, beliau nanya para sahabat, dulu Rasul pernah enggak ngomongin tentang ini? Gitu. Nah ketika tidak mendapatkan jawaban mengenai Sunnah Rasulullah SAW, akhirnya mereka berijtihad. Jadi saat itu ro'yu sudah muncul dengan bentuk yang lebih luas daripada ro'yu di masa Rasulullah SAW. Itu. Sedangkan dan juga di masa sahabat ini muncul sumber hukum Islam yang lain, yaitu ijma'. Ijma' ini yang terjadi pertama kali adalah perkara kewajiban adanya seorang pemimpin yang menggantikan Rasulullah SAW. Jadi itu ijma' yang pertama yang terjadi.
Ijma itu kan kesepakatan para mujtahid dari umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi selama kehidupan Rasul tidak ada ijma. Setelah Rasul wafat, disitulah mulai muncul ijma. Nah, ijma pertama itu ya tadi, mereka semua sepakat meskipun tidak melakukan pembahasan dalam suatu majelis, tapi semua sahabat sepakat kita harus punya pemimpin. Hingga akhirnya beberapa perwakilan dari mereka, dari Ansor mereka kumpul, dari Muhajirin mereka kumpul, mereka bahas siapa yang menjadi pemimpin. Ya, mereka bahas siapa yang jadi pemimpin, akhirnya muncullah Abu Bakar. Tapi ijma yang pertama bukan ijma untuk mengangkat Abu Bakar, tapi ijma mengenai dari kewajiban adanya pemimpin bagi umat Islam. Lalu kemudian Abu Bakar dipilih dan terjadi sedikit konflik antara Abu Bakar dengan Siti Aisyah, antara Abu Bakar dengan Siti Fatimah, atau juga antara Abu Bakar dengan Ali bin Abi Thalib, dengan berbagai versinya gitu. Tapi dari situ mulai muncul ijma. Dan juga ketika Abu Bakar mengadakan pembukuan Al-Quran, para sahabat semuanya sepakat, tidak ada yang menentang itu kan jadi ijma juga. Atau ketika di zaman Umar bin Khattab, beliau mengadakan sholat taraweh jamaah di masjid ketika malam hari, di belakang seorang imam. Terus para sahabat semuanya sepakat, tidak ada yang menentang Umar bin Khattab, maka terjadi ijma di situ. Nanti dalam pembahasan usul fikih kita akan tahu ada ijma shorih, ada ijma sukuti. Ijma shorih itu yang terjadi dalam suatu muktamar, suatu perkumpulan, semuanya berkumpul dan semuanya menyatakan dan semuanya sepakat. Tapi kalau ijma shorih itu ada suatu kejadian terus kemudian tidak ada suara yang menentang tentang itu, maka itu disebut dengan ijma sukuti. Nah itu. Jadi di masa sahabat ini selain Al-Quran dan Sunnah muncul ijma, lalu juga muncul ra'yu dengan bentuk yang lebih luas. Dan juga ra'yu ini mulai dapat diidentifikasi seperti qiyas, terus kemudian sadduz zari'ah, terus kemudian maslahat. Meskipun belum dirumuskan menjadi suatu metode baku, tapi ciri-cirinya itu sudah ada. Seperti qiyas, para sahabat mengkiaskan Abu Bakar, beliau diminta oleh Rasul untuk mengimami sholat. Jadi mereka berkata, Rasulullah SAW sudah meridhoi Abu Bakar untuk mengimami kita dalam urusan akhirat. Kenapa kita tidak meridhoi dia untuk memimpin kita dalam urusan dunia? Itu kan qiyas. Ada juga sadduz zari'ah, ketika Umar bin Khattab memerintahkan agar pohon Bai'at Ridwan itu ditebang. Kan Bai'at Ridwan ketika perjanjian Hudaybiyah, para Rasulullah SAW membaiat para sahabat di bawah pohon. Karena perjanjian itu kan antar hidup dan mati. Mereka, Utsman bin Affan, awalnya kan mereka ingin pergi umroh, terus kemudian ditahan sama orang Quraisy, nggak boleh masuk Makkah. Terus Utsman bin Affan diutus untuk melobi ke sana, ternyata nggak jadi. Dan ada masa sekitar 3 hari Utsman bin Affan nggak balik-balik. Akhirnya muncul isu di sana bahwasanya Utsman bin Affan dibunuh. Ini berarti kita siap-siap perang ini, perang hidup dan mati dengan orang Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW membaiat para sahabat di bawah pohon. Itu namanya disebut dengan Bai'at Ridwan. Nah, di zaman Umar bin Khattab pohonnya itu ditebang. Kenapa? Sadduz zari'ah, mencegah biar pohon itu nggak disembah, pohon itu nggak dijadikan pohon keramat gitu. Akhirnya pohon itu ditebang. Itu salah satu bentuk sadduz zari'ah. Meskipun di saat itu nggak disebut dengan sadduz zari'ah, tapi itu terjadi dan belakangan hal yang semacam itu disebut dengan sadduz zari'ah gitu. Contoh lain ada pertimbangan maslahat seperti pengumpulan dan pembukuan Al-Quran. Nah itu kan berarti
sumber hukum Islam di masa sahabat itu sudah mulai berkembang, sudah mulai bertambah. Itu nggak cuma Al-Quran dan Sunnah saja sebagaimana di masa Rasul, tapi mulai muncul ijma, muncul ro'yu dengan spesifikasi yang lebih detail. Ro'yu yang bisa kita pecah. Ini ro'yu yang dimaksud adalah sadu zari'ah, ini qiyas, ini maslahat. Nah, dari sumber-sumber hukum Islam yang ada itu kan ada urutannya. Nah, para sahabat sepakat untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama dari hukum Islam. Itu sepakat. Contohnya ketika dialog Mu'adz bin Jabal, ini dalam suatu hadis, meskipun hadis ini dhaif, tapi semua ulama umat Islam menerima hadis ini kecuali yang syaz. Ini hadis Mu'adz bin Jabal, semua ulama fikih tahu. Mu'adz bin Jabal, beliau diutus ke Yaman oleh Rasulullah SAW. Ini Mu'adz bin Jabal ini orang hebat. Dia masih muda, diutus sama Rasul untuk menjadi qadhi. Terus Rasul bertanya kepada dia, bagaimana kalau misalkan kamu akan memutuskan ketika dihadapkan kepada suatu perkara? Kaifa taqdi idza urida lakal qada? Apa yang akan kamu putuskan ketika dihadapkan kepada suatu perkara? Lalu Mu'adz bin Jabal berkata, Aqdi bi kitabillah, aku putuskan dengan kitabullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya, jika tidak ada dalam kitabullah, fa in lam tajid fi kitabillah. Akhirnya Mu'adz menjawab, Aqdi bi sunnati Rasulillah, maka saya akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah SAW. Dari situ kan ketahuan bahwasanya memang para sahabat sudah sepakat bahwasanya urutan hukum Islam sumbernya pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah. Nanti ini menjadi pakem, ini menjadi standar oleh para ulama. Dalam mazhab-mazhab pun mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Nah, kisahnya masih berlanjut. Rasulullah SAW bertanya lagi, fa in lam tajid fi kitabillahi wala fi sunnati Rasulillah. Kalau kamu tidak menemukan perkara itu dalam kitabullah atau dalam sunnah Rasulullah, terus gimana Mu'adz gitu? Akhirnya Mu'adz menjawab, ajtahidu ra'yi wala alu. Aku berijtihad dengan pemikiranku dan tidak membatasi diri, tidak mencukupkan diri dengan pengetahuan yang segitu. Akhirnya fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu. Akhirnya Rasul memukul dada Mu'adz, bukan mukul nonjok gitu, tapi ya mukul sahabat gitu lah. Menepuk dadanya. Bukan nonjok, menepuk. Akhirnya ditepuk. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahilladzi waffaqa rasula rasulillahi bima yardahu Rasulullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah SAW ini sebagaimana yang diridhoi oleh Rasulullah SAW. Jadi dari hadis itu, akhirnya hadis itu juga yang menjadi pegangan para ulama fikih khususnya di seluruh dunia, menjadikan pertama kali adalah Al-Quran, lalu kemudian Sunnah, lalu kemudian setelah itu baru ro'yu nomor 3. Karena ada ijma setelah di masa Abu Bakar, maka ijma dimasukin ke nomor 3. Karena ijma itu hukumnya qat'i. Sedangkan ro'yu itu zonni, maka ro'yu masuk menjadi ke nomor 4. Nah gitu. Itu tadi dari hukum Islam yang terjadi, yang ada di masa para sahabat. Nah, lalu kemudian yang kita bahas sekarang adalah mengenai perbedaan pendapat di antara para sahabat. Jangan dikira bahwasanya para sahabat itu selalu sepakat dalam segala hal. Sahabat itu selalu satu pendapat, enggak. Para sahabat itu dari dulu sudah terbiasa berbeda. Jadi nggak usah heran ketika kita 1400 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, kita berbeda. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada mazhab A, B, C, D. Jangankan kita yang jauh dari Rasul, para sahabat aja yang hidup bersama Rasul setelah Rasul wafat, itu mereka bisa berbeda. Jangankan ketika Rasul udah wafat, ketika Rasul masih hidup pun para sahabat bisa berbeda pendapat. Cuma kan
Rasul masih hidup itu bisa ditanyakan sama Rasul. Jadi ada penengahnya. Tapi ketika Rasul udah wafat, para sahabat berbeda. Bagaimana menyelesaikannya? Ya nggak ada penyelesaian. Akhirnya masing-masing mengambil pendapat ini atau pendapat ini gitu. Jadi kan itu kan disebut dengan ijtihad. Ijtihad itu kan proses memahami maksud dari syariat. Maksud Allah, maksud Rasul dalam perkara ini apa? Para sahabat mencoba untuk mengungkap hukum Allah dalam permasalahan ini apa. Nah, maka yang namanya ijtihad itu akan sangat bergantung kepada kemampuan orang yang berijtihad tadi. Nah, maka yang namanya perbedaan pendapat itu pasti ada. Dalam podcast yang kedua kita kan pernah bahas mengenai syariat dan fikih. Syariat itu apa? Syariat itu jelas, tegas, sedangkan fikih itu kan hasil ijtihad. Itu kan hasil pemikiran manusia. Jadi usaha manusia untuk memahami maksud dari Al-Quran dan hadis itu disebut dengan ijtihad. Nah, karena mereka sama-sama berusaha untuk memahami, hasilnya juga bisa jadi berbeda. Dan ini tidak hanya terjadi di masa setelah sahabat, tapi di zaman sahabat pun bisa berbeda pendapat. Contohnya, ada satu kasus tentang masa iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Di situ ada pertentangan antara iddahnya wanita hamil itu kan sampai lahiran, sedangkan iddahnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu kan iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Nah, gimana kalau dua-duanya menjadi satu? Dia lagi hamil, terus suaminya meninggal. Nah, akhirnya para sahabat juga berbeda. Menurut Umar bin Khattab, iddahnya itu sampai anaknya lahir. Sedangkan menurut Ali bin Abi Thalib, iddahnya itu yang paling lama antara anaknya lahir atau 4 bulan 10 hari. Kalau ternyata anaknya itu lahir baru 1 bulan, suaminya wafat, terus 1 bulan setelah itu anaknya lahir, maka masa iddahnya masih berlanjut sampai 4 bulan 10 hari. Tapi kalau misalkan suaminya wafat, terus kemudian 4 bulan 10 hari anaknya belum lahir juga, maka masih iddahnya diterusin sampai anaknya lahir. Itu menurut Ali bin Abi Thalib. Itu kan berbeda pendapat antara Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib. Contoh yang lain adalah tentang perkara unta yang kabur dan tidak diketahui pemiliknya. Tiba-tiba di Madinah ada unta yang berkeliaran. Ini punya siapa? Nggak ada yang tahu gitu. Nah, di masa Umar bin Khattab, unta yang kayak gitu dibiarin aja, jangan diusik, nggak usah diapa-apain. Sedangkan di masa Utsman, kebijakannya berbeda. Untanya ditangkap, disimpan, terus kemudian diumumkan, ini unta siapa? Kalau lama nggak ada yang ngaku, maka untanya dijual, terus kemudian nanti hartanya disimpan. Kalau nanti ada yang ngaku bahwasanya ini unta dia, maka uangnya dikasihkan kepada orang itu. Tapi kalau enggak, maka uangnya dipakai ke Baitul Mal. Itu kan perbedaan antara masa Umar dengan masa Utsman. Ada juga perkara mengenai daerah yang ditaklukkan. Hukum perang di masa lalu, ketika suatu pasukan bisa menguasai suatu wilayah, maka tanah, enggak cuma tanah, tanah, bangunan, dan orang yang ada di wilayah itu menjadi milik kekuasaan pasukan yang menaklukkan. Orangnya bisa diperbudak, bangunan dan tanahnya dikuasai. Itu adalah hukum yang berlaku di masa itu. Maka ketika Rasulullah SAW melakukan Fathu Makkah, beliau memerdekakan orang-orang yang ditaklukkan. Makanya yang diucapkan oleh Rasul itu sangat terkenal. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian karena kalian semua saya merdekakan. Padahal kalau Rasul mau menjadikan semua orang itu budak, ya itulah hukum yang berlaku di masa itu. Tapi Rasul tidak melakukan itu gitu. Nah, hal yang sama dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tadi kita ceritakan, beliau bisa menguasai wilayah yang sangat luas. Kalau mau, tanah yang dimerdekakan, tanah yang dikuasai itu kan menjadi ghanimah, dibagi-bagikan kepada pasukan muslim. Tapi Umar bin Khattab
Enggak gitu. Umar bin Khattab beliau menyatakan bahwasanya tanah-tanah itu dikembalikan kepada pemilik lahan aslinya. Enggak usah dibagikan menjadi ghanimah. Itu. Enggak usah dibagikan menjadi ghanimah dan biarkan itu menjadi kembali milik milik ya orang asalnya situ. Ini ditentang oleh sebagian sahabat, diantaranya Abdurrahman bin Auf. Beliau menyatakan tanah itu harusnya dibagiin karena itu adalah harta rampasan perang. Nah itu kan ada perbedaan pendapat di antara para sahabat dalam masalah itu. Gitu. Jadi nggak melulu para sahabat itu satu suara dalam semua hal, tapi berbeda. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat? Ya, banyak faktornya. Di antaranya seperti perbedaan pemahaman terhadap Al-Quran, perbedaan pemahaman terhadap Sunnah. Atau kadang-kadang ada sahabat yang mendapatkan hadis ini dari Rasul, ada sahabat yang nggak tahu hadis itu. Seperti kisah tadi ketika Abu Bakar ditanya tentang tentang warisan seorang nenek dari cucunya, Abu Bakar nggak tahu. Dan beliau bertanya hingga akhirnya Al-Mughirah bin Syu'bah yang menjawab pernah mendengar Rasul membahas tentang itu. Itu kan berarti para sahabat itu memiliki pengetahuan yang berbeda satu sama lain. Dan juga Rasulullah SAW itu kan tidak menulis buku, enggak menulis satu kitab fikih yang menjadi acuan. Tapi Rasul kan ya seperti manusia biasa, beliau berbicara. Nah, berbicaranya Rasul itu diserap dan dihafal oleh para sahabat. Kadang-kadang ada yang selalu hidup bersama Rasul, ada yang kadang-kadang datang ketemu, kadang-kadang enggak gitu. Maka seperti Abu Hurairah, beliau meskipun hanya 3 tahun bersama Rasulullah SAW, tapi beliau merekam banyak hal dari Rasul dan kemudian banyak meriwayatkan hadis. Begitu juga dengan Siti Aisyah. Beliau 9 tahun menikah dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian sepanjang masa di Madinah, Siti Aisyah kan selalu bersama Rasul. Hingga akhirnya detail kehidupan Rasul, khususnya di dalam rumah, urusan mandi, urusan bebersih, urusan hubungan seksual, itu dikisahkan oleh Siti Aisyah. Jadi itu kan informasi yang tidak mungkin didapati oleh sahabat yang lain selain para istri Rasul. Gitu. Ada juga seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik beliau umur 10 atau 12 tahun diajak oleh orang tuanya untuk menjadi pembantunya Rasul. Kalau di Jawa istilahnya abdi dalem. Ya, santrin dalem gitu. Santri yang dia itu ngebantu kiainya gitu. Nah, itu Anas bin Malik. Beliau hidup bersama Rasul, beliau menjadi pembantunya Rasul, maka beliau banyak menyerap informasi dari Rasul. Itu kan para sahabat satu sama lain itu informasi yang didapatkan dari Rasul itu berbeda. Maka tidak heran ketika Siti Aisyah bisa berbeda dengan Abu Bakar, bapaknya. Atau Siti Aisyah bisa berbeda pendapat dengan Umar. Karena informasi yang didapatkan dari Rasul masing-masing itu berbeda. Nah, ada juga penyebab perbedaan pendapat yang lain adalah perbedaan dalam pertimbangan ro'yu. Pertimbangan seperti tadi, Umar bin Khattab ketika masalah unta, kata beliau ini dibiarin aja gitu. Tapi kalau misalkan Utsman bin Affan, ini jangan dibiarin. Nanti gimana kalau misalkan itu diambil sama penjahat gitu, atau diambil sama orang yang tidak berhak, maka mending kita jaga aja. Itu kan pertimbangannya beda antara Umar dengan Utsman. Jadi ya itulah, nanti dari sini juga akan muncul banyak perbedaan dan juga penyebabnya juga semakin kesini semakin banyak penyebab yang menjadi perbedaan di antara para sahabat atau para ulama lah secara umum, seperti kemampuan bahasa Arab, terus hafalan terhadap hadis dan Al-Quran dan sebagainya. Nah, lalu kemudian sebagaimana yang tadi disampaikan bahwasanya para sahabat itu memiliki informasi yang berbeda-beda tingkatannya dari Rasulullah SAW, maka para sahabat juga tidak
berada dalam satu tingkatan dalam keilmuan Islam. Di antara sahabat itu banyak juga yang awam, banyak juga yang menjadi mufti. Jadi nggak semuanya jadi mufti gitu. Nah, jadi para sahabat memiliki tingkatan pemahaman terhadap syariat yang berbeda-beda. Dari jumlah total 114.000 orang sahabat, hanya sebagian kecil dari mereka yang merupakan periwayat hadis. Atau sebagian, nggak usah sebagian kecil, sebagian dari mereka yang merupakan periwayat hadis. Dan sebagian kecil lagi yang berijtihad dan menyampaikan fatwa gitu. Di antara para sahabat yang banyak berfatwa itu adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Siti Aisyah binti Abi Bakar, terus Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Nah, ada juga para sahabat yang berfatwa, tapi tidak sebanyak kelompok yang pertama tadi disebutkan. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq, terus Ummu Salamah, terus Utsman bin Affan, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Musa Al-Ash'ari, Jabir bin Abdullah, Mu'az bin Jabal, terus kemudian Abdullah bin Amr bin As dan Abdullah bin Zubair. Ada juga para sahabat yang berfatwa, tapi lebih sedikit lagi daripada kelompok yang kedua tadi, seperti Abu Darda, Abu Ubaidah bin Jarrah, Nu'man bin Bashir, terus kemudian Ubay bin Ka'ab, Abu Talhah, Abu Zar Al-Ghifari, Sofiyah, Hafsah, dan Ummu Habibah. Itu. Jadi para sahabat itu memiliki tingkatan pemahaman yang berbeda-beda, dan ada yang mufti yang banyak berfatwa, ada yang setengah-setengah, ada yang sedikit gitu. Bahkan ada juga sahabat yang tidak banyak berfatwa. Nah, pendapat-pendapat ini kemudian diajarkan dan direkam oleh para fuqaha generasi setelahnya. Jadi pendapat-pendapat mereka direkam, dicatat, diingat, hingga akhirnya menjadi rujukan oleh para ulama yang ada setelahnya. Khususnya pada masa tabi'in dan atba tabi'in, mereka merujuk kepada pemahaman para sahabat ini. Jadi begitu teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita mendapatkan perbedaan pendapat di masa kita sekarang, yang kita nggak usah kaget karena memang seperti itu sejak dulu di masa sahabat seperti itu. Yang perlu itu adalah bagaimana kita mengkompromikan perbedaan ini. Ya damai-damai aja lah, para sahabat bisa berbeda pendapat tapi mereka bisa damai, kenapa kita enggak? Jadi nggak usah cuma gara-gara masjid di komplek kita subuhnya kunut, terus kita orang yang bukan kunut, kita pergi sholat di masjid yang lebih jauh biar nggak kunut. Atau bahkan orang-orang yang nggak kunut bikin masjid baru, hingga akhirnya di komplek itu ada 2 masjid, yang satu masjid kunut, yang satu enggak. Nggak usah gitu, itu justru memunculkan perpecahan di antar umat. Ya udah, masjidnya satu aja, imam kunut ya ikut kunut, imam nggak kunut ya jangan kunut sendirian gitu. Jadi begitu teman-teman yang dirahmati Allah yang bisa kita bahas dalam materi keempat dari sejarah pemikiran hukum Islam ini, hukum Islam di masa sahabat senior. Pada podcast yang selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Islam di masa sahabat junior dan juga di masa tabi'in, mengenai kemunculan akar dari kemunculan mazhab-mazhab fikih. Tuh. Baik, begitu teman-teman yang dirahmati Allah, semoga bisa bermanfaat bagi kita dan bagi umat muslim seluruhnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.